Shalom. Oke, selamat pagi semua. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini, bersekutu, bersatu, untuk memuji Tuhan kita. Dan saya percaya yang hadir ini bukan karena kehendak kita, tapi kerinduan kita kepada Tuhan. Kita sangat mengingati kebaikan Tuhan dalam hidup kita, walaupun dalam hidup kita banyak masalah-masalah, pencobaan-pencobaan dalam hidup, tetapi Tuhan setia sehingga kita pada hari ini dapat hadir. Jadi kita mengingatkan kita punya saudara-saudara juga yang tidak dapat hadir di tempat ini, dan saya percaya mereka ini bukan tidak mau datang, tapi karena mungkin keadaan kesehatan tidak mengizinkan. Dan mari kita bersama-sama sokong mereka dalam doa agar diberi pelepasan untuk mendapat kesembuhan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk tidak membuang masa, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan campur tangan dalam sepanjang ibadah kita pada hari ini, memberi keadaan yang baik, supaya apa yang kita lakukan pada hari ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi untuk itu saya mempersilakan pastor sidang kita untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Dengan itu saya persilakan. Oke, Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan. Jadi pagi hari ini kita bersyukur sebab dapat bersama-sama berkumpul untuk beribadah, menikmati persekutuan bersama. Jadi bagi mereka yang ada di rumah, kita terus doakan supaya Tuhan menyertai mereka, memberi sukacita, memberi kekuatan bagi mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, mari kita ambil masa berdoa bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama, siapa yang sehat, yang kuat, kita berdiri. Kita mulakan ibadah kita dengan doa dan saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Jemaat Tuhan boleh berdoa dengan suara yang bebas. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Oh haleluya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak menerima puji-pujian, hormat daripada setiap anak-anak-Mu. Dan hari ini Tuhan kami ada di tempat ini, berkumpul bersama-sama. Baik kami yang berkesempatan bertemu di dalam ibadah bersemuka, maupun mereka yang tidak dapat berkumpul bersama-sama dalam ibadah bersemuka Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya roh Tuhan berserta kami semua, menyertai, memberkati, bahkan juga melayani setiap pribadi kami. Sehingga ada sukacita, damai, sejahtera daripada Allah memenuhi setiap kami semua. Bapa di surga, kami berdoa pagi hari ini sebelum kami memulai ibadah kami. Kami merendahkan seluruh hati kami, pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Suci dan kuduskan hati dan pikiran kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah kami, daripada awal sehingga selesai ibadah ini, kami hanya mohon supaya roh Allah yang mengurapi, yang akan bekerja, berkarya di tengah-tengah kami. Sehingga kami mengalami damai sejahtera, mengalami shalom Allah di dalam hati kami. Bahkan ada sukacita yang besar di dalam setiap pribadi kami dalam persekutuan pagi hari ini. Bapa di surga, kami serahkan seluruh acara ibadah ini daripada awal sehingga selesainya. Mohon supaya pimpinan-Mu menyertai kami, sehingga seluruh ibadah pagi hari ini berjalan dengan sempurna, dengan penuh penyertaan urapan Tuhan, sehingga ada sukacita di dalam hati kami untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama-Mu. Bapa di surga, pagi hari ini juga kami mengingati jemaat Tuhan yang tidak dapat bersama-sama. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang tidak dapat, mungkin ada
komitmen dalam pekerjaan yang harus mereka lakukan, dan juga ada beberapa perkara yang mungkin menghalang mereka. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menyertai dimanapun mereka berada. Engkau memberi sukacita dan damai daripada Allah, sehingga mereka senantiasa mengalami kekuatan yang baru terus-menerus dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka, sehingga tidak ada yang akan lemah, tetapi semakin dikuatkan sebab persekutuan pribadi mereka dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang tidak dapat bersama-sama, mungkin harus menjaga anak mereka yang belum dapat tidak dibenarkan untuk datang ke gereja untuk kali ini. Bapa di surga, saya berdoa supaya dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka semangat terus-menerus, supaya di tempat di mana mereka berada, di situ ada persekutuan pribadi, di situ ada sukacita, ada kekuatan, ada pertumbuhan rohani terjadi. Kami juga berdoa Tuhan, secara khususnya bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat datang sebab mungkin karena sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus memberikan kesembuhan atas sakit penyakit yang mereka alami, bahkan juga memberikan kesehatan, pemulihan, sehingga pada masa yang mendatang ini kami dapat bersama-sama menikmati persekutuan sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami yang melayani hari ini, anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, Engkau urapi dengan urapan khusus, biarlah melalui ibadah hari ini kami mengalami suatu gerakan roh terjadi di tengah-tengah kami, dan kami mengalami pencurahan daripada roh Allah itu memenuhi hati kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Biarlah semuanya ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang siap katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pastor Sidang yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya umum dan bagi kita, mana tahulah ada di antara kita yang masih lagi belum bukan disengajakan, tidak mencatat nama ataupun scan My Sejahtera kita. Mana tahulah ada memantau kita punya sepanjang ibadah ini. Jadi kita tidak mau berlaku itu, dan saya percaya kita yang ada di tempat ini sudah pun menulis nama di depan gereja kita, ya. Oke. Ya, tinggal kita mungkin karena keadaan yang begini sedikit, jadi kita punya keadaan pun tidaklah begitu ceria-ceria kan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit dulu. Kita rileks, tenangkan hati kita, pikiran kita. Kita tinggallah di belakang kiri kita. Shalom, shalom semuanya. Oke, selamat pagi semua. Saya pasti Tuhan sentiasa menyertai kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, persilakan duduk. Oke, untuk tidak membuang masa, mari kita dengar pembacaan ayat firman Tuhan. Dan waktu ini mari kita sama-sama mendengarkannya. Shalom dan selamat pagi. Pembacaan pada hari ini dipetik dalam Mazmur 78, Mazmur pasal 78 ayat 1 hingga 10. Tajuk besar, pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mahu membuka mulut mengatakan amsal. Aku mahu mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah
dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Ayat yang terakhir, mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Demikian firman Tuhan, amin. Oke, terima kasih kepada Dik Clarissa yang sudah membawa kita dalam pembacaan ayat firman Tuhan pada hari ini. Oke, saya percaya kita tidak terhalang apabila kita memuji Tuhan. Tuhan sentiasa beserta kita. Apabila kita menaikkan pujian syukur kita, disitulah kuasa roh Tuhan menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus memuji Tuhan. Dan saya percaya apabila kita menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan mengucapkan doa kita kepada Tuhan, dan saya percaya dalam roh kita sentiasa ada roh sukacita yang berkobar-kobar untuk memuji Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita masuk dalam pujian penyembahan. Jadi kita siapkan hati kita. Apapun keadaan kita pada hari ini, saya percaya mungkin kita, pikiran kita banyak memikir-mikir yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apabila kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada tangan Tuhan, saya percaya kita senantiasa diberkati Tuhan dalam segala hal, terutama dalam pekerjaan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Karena saya percaya di dalam pujian penyembahan ada kuasa yang bernyala-nyala untuk membakar semangat kita, mencintai Tuhan kita. Jadi itu untuk tidak membuang masa, saya bagi kepada worship leader kita pada hari ini. Dengan itu saya mempersilakan. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua datang di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Amin. Mari dengan tidak membuang waktu, kita sama-sama berdiri, kita akan memuji Tuhan lewat puji-pujian pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang perkasa. Amin. Haleluya, ajaib kau Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Mari kita angkatkan lagu ini, betapa dalamnya. Haleluya. Sekali lagi kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang ajaib, luar biasa dan dahsyat. Begitu besar kasih telah curah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Ku beri hidupku bagi diriku, takkan tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, kasihmu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Tuhan Yesus tidak ada bandingannya, amin. Haleluya. Karena Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita, amin. Segala yang terbaik Dia lakukan dalam hidup kita, amin. Haleluya. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
Mari jemaat Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyenangkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan Tuhan, menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana
kelimpahan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan Yesus, atas kemurahan-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Maka dengan itu ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berikrar, kami mau istiharkan Tuhan, hidup kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau muliakan, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Yesus Kristus. Kau Raja kami, Kau kekuatan kami, Kaulah hidup kami, Kaulah nafas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Hidup kami bukan lagi hidup kami yang sebelum ini, tapi hidup kami adalah hidup dituntun, dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun kami, agar kami sentiasa berada dalam landasan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berada dalam landasan kebenaran kehendak-Mu ya Tuhan. Bila kiranya Tuhan setiap daripada kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dimenangkan karena Engkau Tuhan yang bersama dengan kami. Segala hal-hal yang mengganggu pikiran kami, bahkan kehidupan kami ya Tuhan, biarlah pada saat ini diketepikan. Biarlah kiranya pada pagi hari ini Tuhan, kami sekali lagi diberi kesempatan untuk belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami akan belajar pada pagi hari ini Tuhan, akan bertumbuh dengan subur, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan rohani kami ya Tuhan. Bagi hamba-Mu yang diamanahkan ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba berkata-kata bukan daripada kehendak hamba-Mu, melainkan kehendak Engkau Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kita siap untuk belajar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi seperti biasa kita mengucap syukur pada Tuhan karena sekali lagi kita diberi kesempatan untuk minggu ini untuk bersama-sama.
Sekali lagi shalom, puji Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Sekali lagi kita dapat bersekutu memuji dan memuliakannya pada pagi ini. Jadi saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu lalu, pada waktu saya sedang memandu, saya terdengar berita di dalam radio mengatakan begini, negara akan beralih daripada fase pandemik ke fase endemik. Nah, ini yang kenyataan, akan beralih ke fase dari pandemik ke fase endemik. Bermaksud kita akan hidup bersama COVID-19 ini walaupun kita sudah mencapai 80% ke atas. Kita sudah menerima lengkap 2 dos vaksin. Jadi apa yang penting sebagai orang-orang yang beriman, kita harus kuat di dalam Dia. Walaupun pelbagai cabaran iman kita harus hadapi dalam era pandemik COVID-19. Jemaat yang saya kasihi, tema khotbah yang saya ingin bawakan pada pagi hari ini ialah berkaitan dengan Yesus Kristus, sumber kekuatan kita pada masa pandemik COVID-19. Jadi mari saya ajak kita belajar dalam firman Tuhan yang dipetik dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8 dan pembacaan seterusnya juga boleh diteruskan 9 hingga 17. Baik, dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8. Firman-Nya berbunyi demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya lebih berbuah, banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih kerana firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah. Apa sahaja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam Lukas pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharakannya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua mengalami kesan akibat pandemik COVID-19. Dan kita juga sudah mendengar beberapa siri khotbah bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini kita perlu melakukan 3 hal. Yaitu tetap dalam iman, mematuhi SOP dan meneguhkan imunisasi. Ini yang sering kali kita dengar. Berkenaan dengan SOP pula, kita harus memakai mask secara benar, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu menjaga jarak, membatasi mobility, dan menjauhi kawasan sesak atau tidak
menyebabkan kesesakan. Manakala berkaitan imunisasi pula, kita perlu bersenam secara teratur, makan makanan berzat, tidur cukup supaya kita kuat. Tambahan pula, kita juga perlu mengikuti program vaksinasi yang dilaksanakan oleh kerajaan. Ini yang kita seringkali dengar. Mana-mana gereja, mana-mana para pemimpin akan menyatakan hal ini berulang-ulang kali. Lalu bagaimana hal yang berkaitan dengan iman? Iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini berkaitan dengan iman. Karena itu kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa kuat hubungan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID-19 ini, kita memiliki keyakinan atau iman yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Ini pertanyaan yang kita sendiri yang perlu jawab. Pertanyaan bagi diri kita sendiri. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8, yang sebentar tadi yang telah kita baca, menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan para muridnya adalah ranting-rantingnya. Sebagai pokok anggur, Yesus adalah sumber kekuatan bagi para muridnya yang adalah ranting-ranting. Nah, ini yang kita belajar sebentar tadi. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus. Kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan dan tentangan di dalam hidup ini, terutama akibat daripada COVID-19 ini, kekuatan kita hanya datang dari Yesus Kristus. Ranting-ranting hanya mendapat kekuatan untuk hidup dari pokok anggur, demikian juga kita hanya mendapat kekuatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita sudah lalui beberapa keadaan, mungkin di mana rakan-rakan kita juga pernah didapati positif, di kuarantin, tetapi mereka dapat melalui semua keadaan itu dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan sepenuhnya. Saya percaya tanpa kekuatan daripada Tuhan, pasti kita akan lemah. Sebab itulah sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi puji Tuhan karena dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita dan kita juga kuat dalam iman kita, maka kita dapat melalui semua perkara tersebut. Bukan berarti kita dijauhi, bukan berarti kita tidak dijangkiti, tetapi Tuhan yang kita harus imani adalah Tuhan memberi kita kekuatan. Tuhan menyertai kita. Ini yang utama. Jadi dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 5 ini juga menekankan bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita. Sebagaimana ranting tidak mungkin berbuah jika tidak melekat dan tertanam pada pokok anggur. Demikian juga kita tidak dapat berbuah jikalau tidak teguh tinggal tetap di dalam Yesus Kristus atau bersekutu erat dengan Dia sebagai sumber kehidupan dan kekuatan kita. Masa mungkin ranting boleh berbuah? Masa mungkin ranting boleh hidup kalau dia tidak bersatu dengan pokok? Jadi itulah sebabnya. Kekuatan kita tidak lain adalah Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tinggal tetap di dalam Dia. Sumber kekuatan kita supaya kita berbuah banyak. Istilah berbuah banyak disebut dalam ayat 5 dan ayat 8. Di ayat 8 disebutkan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid
murid-muridku. Artinya, Bapa mengendaki kita para pengikut Kristus supaya berbuah banyak. Di ayat-ayat selanjutnya, ayat 9 hingga 17, dalam Yohanes pasal 15 disebutkan mengenai buah-buah rohani yang dimaksudkan, yakini sukacita dalam kasih Kristus dan saling mengasihi sesuai perintah Tuhan. Jadi itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, akulah sumber kekuatan kita. Kalau kita tidak mengandalkan kepada Tuhan, pasti kita tidak dapat melalui semua perkara ini. Bukan saja soal COVID-19, tetapi hal-hal yang bersangkut paut dengan masalah-masalah pribadi, masalah dalam keluarga, masalah dalam jemaat, masyarakat maupun negara. Pasti kita tidak dapat melaluinya tanpa kekuatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, tanpa hikmat daripada Tuhan. Sebab itulah kita mampu berbuah banyak, berbuah lebat, karena sumber kita yang jelas yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sebagai umat yang percaya ataupun sebagai umat Kristen, dimanapun kita berada, pada masa pandemi COVID-19 ini kita sangat memerlukan sukacita di dalam kasih Kristus. Di ayat 11 Tuhan Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus adalah sumber dari sukacita yang kita perlukan di masa pandemik ini, karena dialah sumber kekuatan kita. Kita perlukan sukacita. Dari mana kita dapat sukacita itu? Yaitu daripada Tuhan Yesus. Kita adalah ranting dan Tuhan Yesus adalah pokoknya. Jadi apabila kita menjadi ranting kepada pokok, maka kita akan berbuah. Dan buah itu sumbernya adalah daripada pokoknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi dalam masa pandemik ini, kita perlukan sukacita. Sukacita, walaupun dalam kelemahan. Itulah sebabnya ada yang menyatakan begini. Kalau kita pernah dengar, kuasa Tuhan akan dinyatakan lewat daripada kelemahan, masalah yang kita hadapi. Nah, ini dia. Jadi selanjutnya kita membaca mengenai buah kasih, saling mengasihi, mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Kiranya kita melanjutkan pembacaan kita sebentar tadi. Disebutkan mengenai saling mengasihi. Saling mengasihi sebagai wujud ketaatan kita kepada perintah Yesus Kristus. Di ayat 17 Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Betapa kita memerlukan buah kasih, saling mengasihi pada masa pandemik COVID-19 ini. Ini tanpa kita sadar daripada buah kasih kita tuh. Kita saling dorong-mendorong, kita saling nasihat, kita saling mendoakan. Inilah kasih yang Tuhan berikan bagi kita semua. Saling mendorong, supaya tidak ada satupun di antara kita yang terlibat dalam masalah ataupun yang mungkin dalam keadaan di kuarantin karena positif COVID-19. Sukacita itu tetap ada. Karena Tuhan sudah mengatakan hal itu melalui pembacaan kita sebentar tadi. Jadi bagi para pelayan mimbar, kenapa para pelayan mimbar wajib mematuhi SOP itu? Pakai mask secara tepat, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobility, menjauhkan kesesakan. Semua itu dengan mudah dapat dijalankan jika kita melakukannya dalam iman. Mungkin kita tahu kan, kadang-kadang untuk melakukan apa yang diperintah oleh manusia ini agak sukar juga. Mematuhi itu, mematuhi ini. Bukan saja dalam gereja kita ini,
malah di jabatan-jabatan kerajaan, di serikat-serikat swasta pun agak sukar untuk mematuhi sepenuhnya 100% SOP yang telah ditetapkan. Tetapi dari sudut pandang kita sebagai orang yang beriman lain. Saya akan lanjutkan di sini. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus yang berwujud, yang nyata di dalam hubungan erat dengan Dia, akan membuahkan sukacita di dalam kasih Tuhan dan kasih kepada sesama berdasarkan ketaatan kepada pemerintah. Jadi kita taat kepada pemerintah, kita taat kepada apa yang mereka arahkan bagi kita, yaitu mematuhi SOP. Kenapa kita harus mematuhi SOP? Sebagai orang yang beriman, pastinya kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kan? Kita saling mengasihi antara satu yang lain, maka kita harus mematuhi SOP ini. Supaya kita sama-sama dapat hidup dalam keadaan yang aman. Dalam hidup yang aman. Kalaulah kita tidak mematuhi SOP, orang mematuhi SOP, bagaimana itu? Apatah lagi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman, maka kita harus tunjukkan kepada orang lain bahwa kita mentaati pemerintah kita, yaitu mematuhi SOP, karena itu yang dituntut oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Mungkin ada di antara kita juga bertanya, bagaimana kita boleh berbuah banyak dalam hal ini? Dan bagaimana kita dapat memiliki sukacita dan tetap saling mengasihi secara terus-menerus? Ayat 7 dalam bacaan kita sebentar tadi memberi jawabannya. Di ayat 7 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa sahaja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Perkataan Tuhan Yesus ini menekankan bahwa jika kita tinggal tetap di dalam Yesus Kristus, bersekutu erat dengan Dia sebagai sumber kekuatan kita, dan jika firman-Nya tinggal tetap di dalam kita, maka kita akan selalu berdoa sesuai kehendak Bapa, yaitu berdoa supaya berbuah banyak untuk memuliakan Bapa. Nah, ini dia. Ini message daripada Tuhan Yesus bagi kita semua dalam era pandemik ini. Untuk kita memiliki kekuatan, kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus tinggal di dalam Dia, mengandalkan kepada kekuatan daripada Tuhan Yesus. Barulah kita boleh berbuah. Apa itu buah? Buah sukacita. Kita boleh damai sejahtera, saling mengasihi. Inilah buah-buah rohani yang kita akan alami apabila kita tinggal tetap di dalam Dia. Itulah seperti tadi yang saya katakan, mungkin ada di jabatan-jabatan kerajaan yang tidak meremehkan tentang SOP ini. Tapi bagi kita sebagai orang yang beriman, kita harus pegang. Apa yang kerajaan wajibkan itu kita harus patuhi. Sebab kalau kita mengasihi sesama manusia, makanya kita harus mematuhi apa yang Tuhan, apa yang kerajaan telah arahkan bagi kita. Inilah dia punya poin bagi orang-orang yang beriman. Ataupun contoh yang paling simple, kita sebenarnya dilarang memandu laju kan, ataupun kita dilarang memandu dalam keadaan yang berbahaya, tapi kita pandu juga. Kita pandu dalam keadaan berbahaya. Adakah itu contoh orang yang beriman atau contoh orang-orang yang rohani? Ini contoh yang paling dekat saja, yang kita boleh bandingkan pematuhan SOP pada saat ini. Jadi perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 ini mendorong kita
untuk selalu bersekutu dengan Dia yang adalah sumber kekuatan kita. Misalnya ibadah minggu, meskipun secara online, harus kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Kita harus semakin tekun berdoa dan semakin erat bersekutu dengan Dia. Perkataan Tuhan Yesus ini juga mendorong kita untuk selalu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Tidak hanya membaca, kita juga mentaati perintah-perintahnya. Nah inilah. Dalam era pandemik ini, sebagai orang yang beriman, kita harus sentiasa kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita kuat di dalam Tuhan? Seperti mana Tuhan Yesus katakan, kita harus bersekutu dengan Dia sebagai sumber kekuatan kita. Bersekutu dalam bentuk apa? Yaitu sentiasa melakukan pembacaan firman Tuhan, berdoa, bahkan mengadakan persekutuan secara online. Ya biasalah kalau persekutuan online, bukan persekutuan online saja, orang kata yang GM biasa-biasa pun, paling-paling tahan pun 10 menit, orang tidak sudah pandang. Dan harap-harap kita selepas ini, apabila ada persekutuan secara online, kita pandang serius perkara itu. Sebab ini adalah satu cara kita untuk beribadah, bersekutu. Kalau tak dapat bersemuka, maka kita guna cara lain, yaitu bersekutu secara online. Maka sama saja, sebab sikap hati kita saja yang membezakan. Kalau kita bersekutu secara online dan kita perbaiki sikap hati kita, maka kita akan dapat merasakan tuntunan dan pimpinan Tuhan sepenuhnya di dalam hidup kita pada waktu kita bersekutu bersama-sama secara online. Nah, maksudnya di sini ketepikanlah kerja-kerja di tepi itu kan, tepikan dulu. Kalau jam itu jam 8, persekutuan itu diadakan jam 8, maka kita sudah atur sebenarnya masa kita kan. Maka kita peruntukkan masa 30 menit itu mungkin untuk bersama-sama dalam ibadah secara online itu. Jadi kalau boleh matikan TV kah, matikan radio, matikan apa yang boleh mengganggu fokus kita selama 30 menit. Saya rasa pun kalau ibadah online ini tidak juga lama, paling lama pun dalam 40 menit, mungkin begitulah. Jadi ya minggu lalu gitu, hari Jumat gitu, minggu lalu, PMM ada mengadakan persekutuan bersama dengan PMM SIB Lobo, Lobong-Lobong, amat menarik. Sebab saya dengar suara itu dikuatkan, mic dikuatkan, saya dengar. Jadi ini satu persekutuan yang baik, sebab tidak terfokus di dalam kita punya sidang saja, tetapi keluar daripada sidang, amat baik. Ya. Jadi kita dapat banyak perkongsian, kita dapat lakukan, dan ini menguatkan kita dalam era pandemik COVID ini. Jadi ini suatu yang baik. Kita lupakan COVID dulu, kita fokus kepada Tuhan. Sebab nanti seperti kata PM, Perdana Menteri kita, besar kemungkinan kita akan masuk era fase endemik, dia kata. Maksudnya COVID itu tidak akan hapus. Tapi kita masuk era endemik dan kita hanya mematuhi SOP, menjalani kehidupan seperti biasa, dan kita hidup bersama dengan COVID ini. Nah, orang kata sakit di hospital sajalah, begitu. Jadi kita berdoa supaya keadaan ini kita terus dapat melaluinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Jadi jemaat yang saya kasihi, marilah kita melakukan 3 hal yang dimulai dengan iman kita. Kita mulai dengan iman kita, supaya kita didorong untuk mematuhi SOP, bahkan dapat melakukan imunisasi. Marilah kita menilai diri kita, sekuat apakah, sedalam apakah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus,
sumber kekuatan dalam kesulitan dan penderitaan termasuk dalam menghadapi akibat daripada COVID-19 ini. Jadi apapun yang kita mulai, kita harus bermula dengan iman kita dahulu. Iman kita pada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, dahulukanlah kerajaan Allah, maka segala sesuatu ditambah kepadamu. Jadi maksudnya kita kena dahulukan dulu. Kita ada iman, kita dahulukan iman kita, yang perkara yang kedua dan yang ketiga itu akan menjadi lebih baik apabila kita punya kekuatan daripada Tuhan sendiri. Jadi saya tahu dan saya percaya mungkin ada juga yang mengalami rintangan, dugaan, cabaran dalam fase pandemik ini, COVID-19 ini. Tapi bila kita melihat perkara itu dari sudut iman kita. Kita pandang Tuhan Yesus saja. Kita pandang Tuhan Yesus saja. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita akan sentiasa mengalami kesejahteraan di dalam dunia ini. Kita akan melewati semua cabaran, dugaan, rintangan untuk mematangkan iman kita. Untuk mematang iman kita supaya kita boleh bergerak sedikit demi sedikit kepada kesempurnaan yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam iman kita. Jadi kesimpulannya di sini, Yesus Kristus adalah Immanuel. Dalam Matius pasal 1 ayat 23. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dalam kehidupan kita menghadapi kesulitan, tentangan, menghadapi COVID-19 ini, dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia menyertai kita selama-lamanya. Dalam Matius 28 ayat 20. Jadi marilah kita terus beriman hanya kepadanya, selalu bersekutu dengan dia, dengan erat bersandar dan menyerahkan diri kita hanya kepadanya. Yesus Kristus, sumber kekuatan kita hari ini sampai selama-lamanya. Ini kita harus imani. Kita harus imani. Sebab hanya Yesus saja sebagai sumber kekuatan kita dalam menghadapi era pandemik ini, COVID-19. Jadi, saya percaya walaupun apa yang saya sampaikan tidak terlalu mendalam ataupun tidak terlalu panjang, tetapi saya percaya bagi orang yang beriman, kita percaya bahwa Roh Kudus sahaja yang akan memberi pengertian di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi mari saya ajak kita berdiri, kita mau berdoa. Kita mau berdoa, kita serahkan apa yang kita telah belajar sebentar tadi. Kita sudah belajar sebentar tadi, supaya kita diberi pengertian yang lebih dalam lagi, lewat daripada tuntunan dan pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi, mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin dengan suara kedengaran. Bapa kami dalam syurga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah menerangkan bahwa Engkau adalah pokok anggur yang benar dan kami adalah ranting-ranting. Jika kami mau berbuah lebat, kami harus tinggal tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan dalam hal kami menghadapi cabaran, rintangan sepanjang pandemik
COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya hanya di dalam Engkau Tuhan saja ada kekuatan. Bahkan ada sumber sukacita, ada sumber damai sejahtera pada waktu ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap daripada kami ya Tuhan, diberikan hikmat untuk mengerti akan maksud Tuhan lewat daripada firman-Mu yang telah kami pelajari. Haleluya Tuhan Yesus, terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami belajar sebentar tadi akan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kita mengucap syukur semuanya. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih kepada Penatua Madris yang sudah menyampaikan firman kepada Tuhan, kepada kita. Dan saya percaya kita memang mengerti apa yang firman katakan dalam hidup kita. Yaitu kalau kita kembali kepada khotbah yang terdahulu, kita masih lagi kembali kepada dasar, yaitu back to basic, di mana kekuatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Tuhan, kita tidak mungkin dapat melalui keadaan-keadaan yang sukar seperti yang kita hadapi ketika ini. Jadi puji Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan, dan mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita karena kita sudah diberitakan firman Tuhan. Jadi waktu ini tibalah masanya kita memberi kepada Tuhan melalui uang persembahan kita. Jadi dengan itu saya mempersilakan semua petugas yang sudah dipertanggungjawabkan untuk mempersiapkan tanggung kolektor kita, dan saya meminta kepada Deacon Melkias untuk memimpin kita dalam pemberian uang persembahan kita. Dengan itu Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau sekali lagi Tuhan. Sama sekali kami ingin mengucap syukur, terima kasih atas penyampaian firman Tuhan sebentar tadi. Sesungguhnya itu adalah menjadi roti, menjadi kehidupan bagi kami. Sebagai seorang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Dan sebentar ini Tuhan, kami ingin menunaikan tanggung jawab kami sebagai hamba-Mu untuk memberi satu yang telah Kau berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami berikan, bagaimana nilainya Tuhan, tetapi semuanya itu adalah amat berharga di depan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah tangan-tangan kami Tuhan, berkatilah setiap pekerjaan kami lakukan. Begitu juga Tuhan, berkatilah usaha kami Tuhan Yesus. Dan berkati juga Tuhan apa yang kami lakukan, mana yang berkenan di depan mata Engkau Tuhan, berkenan di hati Engkau Tuhan. Dan segala satu yang kami lakukan ini adalah biarlah diurus, ditabir dengan baik, biarlah tabir diurus dengan penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita di depan Engkau Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatu Tuhan yang Engkau telah berikan kami, dan kami ingin mengucap syukur dan ingin mengucap berkat daripada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Deacon Melkias yang sudah membawa kita dalam doa. Dan sambil kita memberi, sambil kita memuji Tuhan, dengan itu saya mempersilakan worship kita untuk memimpin kita dalam pujian. Haleluya. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan, dan sambil itu kita akan naikkan pujian Allah sanggup. Yang tak pernah
Terima kasih kepada worship kita. Jadi jemaat dipersilakan duduk. Dan jadi masa ini kita masuk dalam ruangan kesaksian lah. Mana tahu ada di antara kita ingin bersaksi kebaikan Tuhan panjang hidup kita. Jadi sementara mungkin mempersiapkan, ikanlah dulu peristiwa pagi-pagi tadi. Tadi pagi lagi saya bangun start motor, Pak. Jadi saya mau konon-konon mau pergi untuk saya punya apa itu mata air, sumber air Kamila itu. Jadi dengan tidak sengaja permukaan jalan itu dia juga apa ini tidak basah betul, tapi dia permukaan itu licin sama hijau-hijau. Jadi tiba-tiba saya mau motor, tiba-tiba motor saya jatuh. Karena di bagian sinilah sampai sekarang rasa sakit. Jadi terus ya di situ macam mana ini ya? Dapatkah lagi saya jadi MC hari ini sebab semalam lagi kita punya tugas buat bikin saya. Dia bilang besok mau ambil pelayanan MC, dia cakap. Jadi saya bilang iya. Tapi tadi pagi satu tekanan lah dapat akunnya. Tapi Tuhan mungkin berbicara dalam hati saya. Dia bilang, mungkin kau itu kan masih lagi berjalan, bergerak lagi. Suara kau pun boleh lagi. Saya berpikir dalam hati saya lah. Akan mungkin sakit ini pun yang saya tarik sakitnya pas lah. Tapi saya coba begini boleh angkat. Bilang, coba harus sedikit saja. Sedang penderitaan Tuhan lebih rock daripada ini. Jadi itulah kekuatan saya sehingga saya dapat hari ini melakukan pelayanan saya sebagai MC pada hari ini, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena memberi kekuatan kepada saya. Jadi yang driving kereta dari rumah tadi sampai sini saya suruh saya punya budak, saya bilang kau bawa kertas kaki tangan saya tergear pun mungkin tidak boleh saya cakap. Jadi kau tolonglah bawa. Jadi syukur. Puji Tuhan, Tuhan tidak juga membiarkan kami kekurangan. Tuhan ada jalannya untuk kita keluar daripada segala masalah. Amin. Jadi ya, ucap syukur kepada Tuhan atas pimpinannya dalam hidup saya. Jadi kalau ada di antara kita kesaksian pribadi, waktu ini saya beri kepada kita lah kalau ada. Jadi kalau tiada, mungkin sampai di situ saja perkongsian kesaksian. Terus saja kita masuk dalam pengumuman. Oke, pengumuman yang pertama. Pada bulan hadapan, awal bulan, kita jemaat Isabila Hadatu kita menjalankan perjamuan kudus. Jadi memang lama sudah tidak kita menjalankan perjamuan kudus bersama. Bukan karena kita tidak dapat melakukan, tapi karena keadaan waktu itu kita tidak mengadakan ibadah secara fisikal ataupun bersemuka. Jadi segala program dalam gereja kita tidak dapat lakukan. Jadi mulai bulan 10 ini, awal bulan memang dalam kita punya program setiap awal bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Jadi ambil perhatian kepada pengumuman itu. Jadi seterusnya untuk pengumuman yang lain seperti yang dalam buletin yang catat dalam buletin kita, pelayanan minggu hadapan 3 hari bulan 10. MC waktu itu Ikan Melkias dan worship kita Puan Jessica ataupun Ibu Jessica, dan pengkhotbah kita Pastor Sidang, Pastor Mateo, dan kolektor Ibu Moses dan saya sendiri. Dan untuk 2 syafaat Ikones Misah yang mengambil dalam 2 syafaat untuk pelayanan minggu hadapan. Jadi itu saya pengumuman. Jadi kalau ada di antara kita lagi, saya berikan waktu.
Jadi kalau tiada pengumuman lain, kita masuk saja dalam doa syafaat. Seperti yang saya tahulah dalam doa syafaat ini, memang yang ditugaskan untuk membawa dalam doa syafaat ini, dialah akan mengemukakan semua bahan-bahan doa kita untuk didoa bersama. Jadi untuk mengandali itu, saya beri kepada pastor kita, Pastor Mateo, untuk mengendalikan doa syafaat untuk membawa beberapa bahan doa, dan dia akan nanti menghuraikanlah bahan-bahan doa untuk keperluan kita di sini dan di luar sana. Jadi untuk tidak ngomong masa, saya beri kepada pastor kita untuk membawa dalam doa syafaat dan seterusnya menutup acara ibadah kita pada hari ini. Oke, sekali lagi shalom untuk semua jemaat Tuhan. Oke, saat ini kita masuk di dalam ruangan doa syafaat, dan seperti yang kita lihat di dalam bulletin yang sudah diedarkan, bahan doa tetap yang telah disediakan di sini adalah kita terus berdoa untuk kesejahteraan negara Malaysia, juga khususnya negeri Sabah, dan lebih fokus lagi kita berdoa khusus untuk Lahadatu juga. Kita doa supaya berkat Tuhan tercurah di tempat di mana kita berada. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja di mana tempat kita berada, di mana kita pijak, di situ berkat Tuhan akan tercurah melimpah dalam hidup kita. Jadi kita doakan supaya kesejahteraan itu terus terjadi dimanapun kita berada saat ini. Kemudian kita berdoa juga untuk Tuhan kepimpinan SIB Pusat, kawasan, sidang setempat juga. Kemudian yang ketiga kita berdoa untuk pemeliharaan keteguhan iman orang-orang percaya, dan secara khususnya kita berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, keluarga besar SIB Lahadatu, kita doakan supaya Tuhan senantiasa memberikan peneguhan iman di dalam setiap pribadi kita. Walaupun sebahagian daripada jemaat ini tidak dapat bersama-sama karena mereka harus berada di rumah sebab mungkin ada yang masih anak-anak belum mendapat dos vaksin, ada yang sakit, ada ibu bapak yang harus jaga anak mereka. Kita doa supaya walaupun keadaan dia seperti itu, kita doa supaya adanya peneguhan iman, mereka tetap juga mengalami pertumbuhan secara rohani. Jadi kita ingat kita punya keluarga jemaat Tuhan, khususnya di sini, saya bila Datu. Dan kita juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, pekerja penuh masa, para pastor, para pensyarah, juga para penginjil, staf-staf yang berada di pusat yang secara full time melayani Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati, memberi kekuatan, semangat dalam pandemik. Ada banyak cabaran ya bagi hamba-hamba Tuhan, ada bermacam-macam keadaan yang dialami oleh para hamba-hamba Tuhan. Ada yang dalam pandemik ini mereka juga bagi tahu luhan-luhan isi hati mereka, di mana salah satu kadang ada yang tempat-tempat yang elon mereka pun terpaksa dikasih kurang, macam-macam keadaan terjadi. Ya. Mereka tidak melihat jemaat, ada yang sudah mulai mundur, begitu. Macam-macam keadaan. Jadi ini menjadi cabaran bagi hamba-hamba Tuhan. Kita doa supaya Tuhan sentiasa beri semangat antusias untuk melayani Tuhan dalam apapun cabaran. Jadi kita doa untuk hal itu, dan juga perkara doa semasa yang perlu kita doakan adalah kita berdoa untuk orang-orang sakit agar mereka mengalami kesembuhan. Jadi hari ini saya pagi tadi saya mendapat message daripada Puan Amisa. Amisa dia bagi tahu berdoa untuk Dekan Juladius, dia bilang, sebab dia sakit, dia demam, sakit perut setelah balik daripada pulau kah. Kita doa supaya Tuhan memberi kesembuhan dia, memulihkan sakit penyakit yang dialami. Dan kita terus berdoa untuk orang-orang sakit dimanapun berada, siapa yang kita ingat, kita doakan. Anak Bridget, ya, Bem kan nama dia, kita doa supaya Tuhan terus pemulihan, kesembuhan untuk dia. Jadi ini yang sempat saya nyatakan sebagai perkara doa untuk kita doakan bersama pagi hari ini. So mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa dengan suara yang bebas, berdoa dalam hati ataupun secara bebas. Kita berdoa supaya biarlah kita hari ini, pagi hari ini, kita bersatu dalam doa kita. Kita
mohon kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa, saya pimpin dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang berdaulat, hanya ke dalam tangan-Mu segala sesuatu tidak ada yang mustahil, segala sesuatu menjadi mungkin, sebab Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu melakukan apapun, sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Kami muliakan Engkau Tuhan hari ini sebab kami dapat menikmati persekutuan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu di dalam doa syafaat kami, di mana kami ingin menyerahkan ada beberapa perkara yang kami ingin doakan pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa secara khususnya untuk kesejahteraan negara Malaysia, negeri Sabah, dan secara khususnya Tuhan, kami di Lahadatul ini Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau mencurahkan damai sejahtera Allah. Ada shalom Allah di dalam negara kami, di negeri kami, bahkan di daerah ini Tuhan. Kami berdoa supaya di mana kami berada, berkat Tuhan tercurah, melimpah di dalam hidup kami. Kami tidak mengalami tentangan, cabaran yang berat, tapi segala sesuatu yang kami alami itu, kami dapat lewatinya dengan begitu ringan, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami, sebab Engkau menyertai kami. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera Allah memenuhi setiap kami Tuhan, khususnya orang-orang percaya yang ada di negara ini, yang ada di negeri Sabah, bahkan khususnya juga di Lahadatul ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di Lahadatul ini Tuhan akan ada damai sejahtera yang besar daripada Allah tercurah, sehingga kami senantiasa mengalami perlindungan, penyertaan, pimpinan, dan berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa juga para pemimpin-pemimpin Tuhan, baik pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, pemimpin gereja khususnya pusat SIB Tuhan. Kami berdoa juga kawasan-kawasan yang ada di dalam SIB ini, juga gereja-gereja setempat Tuhan. Kami berdoa supaya roh Allah menyertai para pemimpin, memberi hikmat, memberikan kekuatan untuk kami semua menjalani hari-hari kami dengan penuh takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan memimpin kami di dalam melalui para pemimpin ini, supaya setiap perjalanan hidup kami terpelihara, terjaga, bahkan mengalami berkat daripada Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami juga tidak lupa mendoakan Tuhan bagi keteguhan iman orang-orang percaya. Kami berdoa Tuhan supaya setiap orang percaya, khususnya jemaat Tuhan, keluarga besar SIB Lahadatul Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang sudah lama tidak berbakti di gereja ini, tidak dapat bersemuka, mungkin ada beberapa alasan-alasan yang sedang terjadi, yang tidak dapat dielakkan. Tuhan, saya berdoa supaya ada peneguhan iman. Kalau mereka tidak dapat, mungkin karena sakit, tidak dapat datang ke gereja karena sakit, Tuhan kami berdoa, Engkau memberikan iman di dalam hati mereka yang teguh, sehingga mereka tetap memuliakan Allah, menikmati persekutuan, sebab di mana ada persekutuan, akan ada berkat mengalir di dalam dari dalam hidup mereka daripada Allah sendiri. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang tidak dapat berbakti sebab mungkin mereka belum divaksin, Tuhan saya berdoa, Engkau juga membuatkan iman mereka tetap teguh, ada penghiburan dalam hati mereka, ada kekuatan iman di dalam hidup mereka, sehingga mereka terus mengalami pertumbuhan rohani Tuhan. Bagi para ibu bapak yang tidak dapat datang ke gereja, ataupun adik-beradik yang tidak dapat datang ke gereja sebab harus menjaga adik mereka yang lebih kecil, saya berdoa Tuhan, supaya di tempat di mana mereka berada, di tempat di mana mereka mengalami persekutuan bersama dengan Engkau, mereka akan mengalami pertumbuhan, mereka akan mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan, selalu baru di dalam hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau secara full time, baik staf-staf yang ada di pusat SIB Sabah, para pensyarah-pensyarah, para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, para pastor, para penginjil-penginjil Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberikan mereka kekuatan, semangat,
antusias untuk terus melayani Tuhan, untuk terus menikmati persekutuan yang lebih erat, yang lebih dalam, bahkan juga melayani-Mu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal fikir mereka melayani Tuhan. Tidak ada yang mampu mengurangi semangat itu walaupun dalam pandemik ini Tuhan. Walaupun ada banyak cabaran yang dihadapi dalam pandemik ini, biarlah para hamba-hamba-Mu melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan daripada Allah sendiri. Sehingga biarlah roh Tuhan, roh kami semua, hamba-hamba Tuhan, tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan hari ini khususnya untuk orang-orang yang sakit. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan kesembuhan buat mereka. Khususnya hari ini kami berdoa untuk Deacon Juladius yang demam, sakit saat ini Tuhan. Kami berdoa supaya dengan kuasa-Mu dan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan, memulihkan sakit penyakit yang dialami saat ini. Juga kami tidak lupa berdoa Tuhan bagi adik Bem-Bem Tuhan, supaya Tuhan memberikan pemulihan kesembuhan atas sakit penyakit yang dialami di dalam badannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya mereka ini tetap memiliki iman dan pengharapan yang teguh di dalam Engkau, sebab dalam keadaan yang lemah, yang sakit begini, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan, sebab disitulah di mana Engkau akan dimuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah terjadi kesembuhan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit saat ini. Kami mengingati juga siapapun jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang mungkin kami tidak dapat info daripada mana-mana siapa mereka yang sedang sakit saat ini. Tuhan, kami mengingatkan mereka Tuhan, mengingati mereka supaya mereka juga dijamah mengalami kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Bagi yang sakit mungkin karena COVID-19, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, orang-orang yang telah dijangkiti oleh COVID-19, kami berdoa Tuhan, supaya Engkau memberi kesembuhan bagi mereka. Engkau memberikan pemulihan atas mereka Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terjadi sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi pagi hari ini, sebab persekutuan yang Tuhan telah berikan buat kami pagi hari ini. Kami sudah memuliakan nama Tuhan dengan lewat puji-pujian. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang begitu indah sebagai makanan rohani bagi kami. Juga secara khusus juga hari ini Tuhan, kami juga dapat memberi sebagai komitmen kami, sebagai refleks kami, tindak balas kami terhadap iman kami di mana kami mau melayani Tuhan. Hari ini kami sudah memberi baik persembahan keuangan, persembahan kasih, ataupun juga secara khususnya uang persepuluhan yang kami harus kembalikan kepada Engkau. Berkati hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada. Berkati jemaat Tuhan, baik yang sudah bersama-sama dalam ibadah bersemuka pagi hari ini, bahkan yang ada di rumah, yang bekerja pun, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyinari setiap jemaat Tuhan dengan wajah-Mu Tuhan, sehingga sinar terang daripada Allah membuatkan kami mengalami berkat Tuhan, bahkan juga memberikan kami kekuatan untuk bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, saat sebentar nanti kami akan keluar daripada tempat ini. Kami mohon supaya kiranya Tuhan terus menyertai hidup kami dalam seluruh aktiviti kami, apapun yang kami lakukan. Perjalanan kami pulang, Tuhan kami berdoa, Engkau lindungi seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami tiba di tempat di mana kami harus berada, dalam keadaan yang selamat, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang berlimpah-limpah hari ini. Kiranya Engkau sudah dimuliakan di dalam persekutuan kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan menutup ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Mari kita yang mengucap syukur pagi hari ini katakan sama-sama. Amin. Kita beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Terima kasih semua jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati semua. Shalom.